Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini. Hari Selasa tanggal 28, benar, hari Selasa tanggal 28 September tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan masih ada di Gemini, artinya kita masih sibuk dengan apa yang kita sudah mulai dari kemarin. Kemarin memang puncak dari kecemasan. Saya yakin hari ini bukan hari yang seperti kemarin. Kayaknya semua udah berjalan dengan jauh lebih lancar. Saya bicara itu karena melihat bulan membentuk Grand Trine dengan Merkurius dan Jupiter. Jadi walaupun kita masih punya apa ya, komunikasi yang terhambat di satu pihak, entah karena ada kompetisi atau ada tekanan dari luar, but somehow kayak kita menemukan ally, sekutu, teman, tempat berbagi, atau orang yang bisa membantu kita. Penggambarannya seperti itu. Bulan dan Jupiter itu sendiri menunjukkan memang jodoh kita jadi di tengah kesukaran kemarin memuncak itu seperti membuka jalan untuk kita berpikir barangkali kita perlu mendapatkan bantuan dari satu dan membuka jalan untuk komunikasi lanjut dengan pihak yang tadinya tidak masuk di dalam hitungan kita. Kira-kira seperti itu. Matahari semakin mendekati Mars. Kita sudah pernah cerita tentang conjunction dan kemudian dia nanti akan jadi matahari di belakang, Marsnya di depan. Karena sebenarnya matahari itu kan tempatnya bumi melihat gitu kan. Jadi lebih cepat jalannya daripada Mars. Ya, kita 30 hari dalam satu bulan. Di sana satu bulannya kira-kira satu zodiak gitulah. Itu lebih panjang sekitar 40 hari. Jadi nanti kan lama-lama matahari nempel ke Mars, kemudian matahari lebih dulu jalannya. Nah, ini adalah saat ketika somehow nanti matahari bisa melampaui situasi yang keras ini ya. Jadi kayak kalau kita punya kondisi persaingan luar biasa gitu ya dengan seseorang, dan nggak semua orang kan bermain cantik ya, ataupun kalau tetap bermain cantik somehow di situ ada dinamikanya ya. Nah, dinamikanya itu akan muncul keluar dan bebas merdeka untuk diceritakan ketika matahari sudah melewati Mars, kira-kira seperti itu. Nah, berarti kan sekarang belum. Jadi kayak kita di satu titik ketemu dengan ally gitu ya. Kalau di film gitu ya, kita bayangin kan dinamikanya. Ternyata dia adalah jodoh tanda petik untuk mengatasi masalah ini, tetapi proses untuk bisa menyelesaikannya itu kan juga butuh waktu, butuh kerjasama, butuh klik lagi, bersama lagi untuk bisa match ya. Nah, itu kira-kira. Wah, sorry kalau kalimatnya agak jelimet, tapi itu yang ingin disampaikan. Ini sih penggambarannya teman, somehow teman, dan ya mungkin ini juga jodoh atau akhirnya kerjasamanya bisa terjadi gitu ya. But somehow kayaknya ada hal lain nanti akan muncul ke depan. Jadi proses untuk nge-match antara dua posisi ini pun tricky ya. Jadi dan itulah sebabnya menarik gitu ya. Ini menarik karena ini nggak langsung bisa diperoleh gitu. Jadi kita harus mengupayakan, kita harus mencari sendiri core-nya, menemukan bagaimana supaya sepenuhnya match. Higher consciousness, kalau di sini satu kartu, dan ini penggambaran tentang bintang ya. Ini ada sebenarnya 12 bintang sisterhood ya. Ini adalah kalau di cerita rakyat ini termasuk ketika bidadari turun kemudian selendangnya Joko Tarub ya. Itu sebenarnya juga bagian dari cerita rakyat yang diambil dari 12 titik bintang ini, dan salah satu dari yang paling benderang itu sebenarnya adalah 2. Jadi 11
tapi sebenarnya 12 karena ada 2 yang begitu dekat. Somehow, sorry kalau saya blabbering, mungkin nggak ada hubungannya juga, saya pengen ngomong aja. Nah, di sini Three of Michael itu Three of Swords. Jadi kan memang penggambarannya sedih ya, dan ini posisi masa lalu ya, release the past ya. You will grow from this situation, time heals all wounds. Dan ini kita lihat perempuan ini menangis di dadanya Archangel Michael, masih Nine of Michael di sini. Dan ini situasi saat ininya adalah your worry is unnecessary. Kita khawatir setengah mati. Focus your thoughts on the outcome you desire. Release feelings of regret, guilt, or worry to your angels. Tapi yang jelas karena near future-nya Six of Gabriel, ini Six of Wands ya. Kemenangan kan, congratulations, you've done a wonderful job. Time to move on to the next project, award, scholarship, and promotion. Jadi kalau saya melihat kembali lagi, ini kayak memang ya sudah waktunya aja, kayak saya tadi cerita Joko Tarub. Ya ketika semua magic itu terlihat, somehow itu berubah eranya. Tapi menang, ada kemenangan di situ. Yang tadinya terperangkap dalam situasi yang ditipu, kan angelnya di situ. Kalau kita penggambarannya dari Jakarta Arab, do you remember that? Ini kan rakyat ya, cerita rakyat, dan saya hanya ingin share. Mudah-mudahan ini hari kerja, nggak apa-apa ya. Jadi dia datang ke bumi, di situ somehow ada yang trik dia sehingga dia stay di bumi, diberi tujuan untuk stay di bumi. Tapi dia kan aslinya adalah bidadari ya. Dia menggunakan semua keindahan dirinya, tetapi dia kalau menjadi makhluk yang hidup di bumi, dia harus seperti orang bumi. Begitu dia terbuka dirinya menjadi bukan orang gitu ya, ketahuan kan dia punya magic dan itu nggak fit in lagi gitu di bumi, maka dia harus kembali karena nggak fair buat yang lain. Tapi dia somehow meninggalkan anak. Nah, anak itu kemudian ada ceritanya lagi. Anyway, entah kenapa saya bercerita tentang itu. Itu folklore ya, apa cerita rakyat. Tapi kita bisa ambil itunya aja, cerita bahwa dia makhluk yang begitu indah, diperangkap di dalam satu situasi. Walaupun dia bahagia di dalam situasi itu, somehow ketika masanya sudah selesai, dia harus kembali lagi ke atas. Yep. Itu semua kiasan. What is this? Resisting pleasure, buying happiness. Ini kayak sebenarnya kemarin yang saya setengah mati menjelaskan, ini waktunya untuk tidak suffering. Baby, you have the right to be happy gitu. Jangan biarkan seolah-olah kita sendiri. Jadi cara berpikir kita yang mengatakan, oh saya harus ini, oh saya itu, ini nggak pantas saya begini semua. Tapi semua adalah penuh dengan pengorbanan. Itu ya kartunya yang keluar di sini. Challenge-nya hopelessness, lacking option ya. Jadi ya habis gimana, dia kan katakanlah orang yang berkuasa terhadap hidup saya gitu. Dia sebenarnya udah nggak sejalan lagi, udah nggak fit in lagi. Tapi aku kan nggak mungkin bilang enggak, kan nanti gimana, saya tidak menghormati orang tua, saya nggak tahu balas budi lah, segala macam yang keluar gitu. Kemudian advice-nya suffering, ya udah di saya nggak tahu ini artinya apa. Suffering ini apakah kemudian ya udah terima aja nasib suffering. Tapi kalau bagian dari kita mengatakan untuk melepaskan diri dan menerima konsekuensi suffering dalam bentuk berbeda, artinya kita punya keberbedaan dan itu membuat penderitaan juga kepada kita, maka lakukanlah. Kalau saya sih begitu aja. Dan biasanya zodiak yang punya kemampuan untuk break free itu akan cenderung untuk memilih break free ketika sudah punya kemampuan, karena memang that's why he is born or she is born. Rebel without a cause, conformist, afraid. Jadi kan ada dua, rebel without a cause kan yang penting
saya beda dengan mereka, atau konformis, atau yang penting saya di sana. Either way, ya situasinya masih berantakan sekarang ya. Jadi kayak misalnya antara ibu sama anak, atau orang tua dengan anak, saya nggak ngomong ibu deh, orang tua dengan anak, itu semua disagreement setiap kali, nggak ada yang cocok. But somehow kadang-kadang kita kan emang dikasih begitu ya. Perhatiin deh anak-anak kita di zodiak anak kita tuh di zodiak yang persis di oposisi kita, jadi completely different gitu loh. Nah itu kan tumbuh dengan karakter yang beda, masing-masing karakter kan udah dibawa dari sana. Dan itu proses ketika menemukan keberbedaan, yang satu memaksa yang lain, yang satu berontak dari yang lain, itu prosesnya really not pretty ya. Semuanya sedih, semuanya memaksa, semuanya merasa gagal, semua merasa kecewa. Prosesnya seperti itu. It happens all the time. Semua orang tua yang punya anak punya periode tersebut. Tapi lihat ke orang tua yang pernah melewati masa itu sampai pada usia tertentu, ketika menyadari nothing matters. Yang penting adalah anak saya bahagia dan menemukan jati dirinya apa adanya. Dan entah kenapa saya pas membuka komputer ini, saya lagi membuka YouTube musik. Yang keluar itu Joey McIntyre, lagunya Stay the Same. Don't you ever wish you were someone else, you were meant to be the way you are exactly. Kira-kira seperti itu. Tapi memang proses sampai kita paham I am the way exactly I need to be, itu bukan proses yang mudah sama sekali. Itu intinya dari bacaan ini. Karena kita harus berantem dulu sama orang tua kita. Kita harus mengatakan pada orang tua, nggak harus begitu caranya hidup. Iya, mama dan papa benar, semuanya benar. Dan ketika dewasa bisa mengatakan mama dan papa benar, tapi saya punya caranya, punya jalannya sendiri. When you are in the present moment, you are completely safe. Yang penting adalah ternyata di setiap perjalanan, di setiap langkah si anak itu menuju ke satu titik, kan emosinya udah lewat nih ke satu titik ketika orang tua dan anak itu udah reunited, memahami bahwa yang terpenting dari orang tua dan anak adalah cinta yang terbesar, rasa syukur yang luar biasa karena dipertemukan sebagai dua makhluk yang lahir ke bumi ini. Kalau di setiap saat kita live in the moment, when you are in the present moment, you are completely safe. Kan nggak ada sebenarnya hal yang terburuk. Bahkan di saat ketika anaknya mengatakan hal yang dia sangat takut untuk mengatakan kepada orang tuanya, dan orang tuanya menemukan ini sebagai kayak musibah luar biasa. Keluar kau dari rumah sini, something like that. It happens all the time. Kalau saya pribadi memang tidak termasuk menganut yang hal tersebut gitu ya, tetapi banyak sekali hal di dalam kehidupan ini kita menemukan bahwa anak kita tidak sama dengan apa yang kita bayangkan di semua level. Dan ketika itu informasi terbuka, itu luar biasa mengguncang, tapi buat beberapa sama sekali tidak mengguncang. Buat beberapa itu menerima sebagai salah satu bentuk keunikan dari anak yang ya memang harus begitu, termasuk anak yang menerima orang tuanya yang juga punya kekurangan. Halo, tidak cuma anak yang punya kekurangan. Orang tua itu kadang-kadang juga membawa perlakuan orang tua sebelumnya kepada dia yang merusak, dan itu diteruskan, siklusnya itu berulang lagi. Oke, I'm talking too much, sorry ya. Jadi kalau hari ini jadi saya harus mengambil kesimpulan bahwa ada hal yang membuat kita menangis kemarin, tanda petik ya, dan itu membuat kita luar biasa sangat khawatir. Percayalah, ini adalah salah satu proses perjalanan kita. Pada akhirnya toh kita akan menemukan sesuatu yang berbeda dengan yang kita pikirkan. Kalau hal ini digambarkan dengan semuanya sedih biru, tapi sebenarnya kita sedang menuju kemenangan. Kalau di sini ini memang adalah hubungan yang tadinya indah, but somehow ada sesuatu yang akan muncul yang kita tidak pernah duga. Ada hal yang kita pikir seorang anak harus melewati masa
umur sekian ngapain, umur sekian ngapain, umur sekian ngapain, tapi ternyata enggak, dia kayaknya ketinggalan, tetapi somehow dia bisa meroket pada satu masa dan dia melebihi dari semua. Who knows, semua punya jalannya sendiri. Oke, itu kayaknya. Jadi setiap perjalanan kita berusaha untuk memahami bahwa kita dalam kondisi safe. Itu tadi yang muncul dari kalimat terakhir, completely safe. Oke, Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.